Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga ananda sekalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai video pembelajarannya, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak sekalian, dalam video pembelajaran kali ini insyaallah kita akan membahas tentang akhlak terpuji, yaitu perilaku hormat dan patuh. Di dalamnya berisi yaitu perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Semoga dengan kalian menyaksikan video pembelajaran kali ini, kalian bisa memahami makna hormat dan patuh serta menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalian sudah siap? Kalau kalian sudah siap, mari simak video pembelajarannya. Baik anandaku yang solih dan solihah, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengertian hormat. Apa sih pengertian hormat? Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hormat artinya menghargai, takzim atau sopan. Sedangkan secara istilah yang kita maksud, hormat itu artinya perbuatan yang menandakan rasa menghargai kita kepada orang lain. Nah, itu adalah pengertian dari hormat. Jadi, ketika menghargai orang lain, berarti kita sudah melakukan perilaku hormat. Selanjutnya adalah pengertian patuh. Apa sih pengertian patuh? Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh artinya suka menurut, taat atau berdisiplin. Dan sedangkan secara istilah artinya perbuatan mematuhi atau menaati perintah. Jadi, ketika ada orang lain yang memerintah kita dan kita mematuhinya atau menaatinya atau mengikuti perintahnya, maka kita disebut patuh. Nah, anandaku yang solih dan solihah, itulah pengertian dari hormat dan patuh. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh hormat dan patuh. Apa saja sih contoh hormat dan patuh? Yang pertama, kita akan membahas contoh hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Anak-anakku yang solih dan solihah, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Ibu kita mengandung kita selama 9 bulan, bersusah payah kemana-mana dibawa kita di dalam kandungannya. Melahirkan kita taruhannya adalah nyawa. Merawat dan mendidik kita, membesarkan kita, memberikan pendidikan yang terbaik kepada kita. Sedangkan ayah mencari nafkah untuk kita. Dia tidak pernah mengenal lelah untuk membahagiakan kita. Adapun dalil Al-Quran yang menjelaskan kewajiban
berbakti kepada kedua orang tua, yakni terdapat pada surah Al-Isra ayat 5, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, dalil Al-Quran yang menjelaskan perintah berbakti kepada kedua orang tua, yakni terdapat dalam surah Luqman ayat 14, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Selanjutnya di dalam Quran surah Al-Isra ayat 24 juga dijelaskan, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Pernahkah engkau mendengar cerita Uwais Al-Qarni dan Alqamah? Anak-anakku yang solih dan solihah, Uwais Al-Qarni menjadi salah satu teladan bagi kita dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena perilaku berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu perilaku yang sangat mulia. Dengan berbakti kepada kedua orang tua, doa Uwais dikabulkan oleh Allah. Uwais selalu disayang Allah. Sedangkan cerita Alqamah memberikan peringatan kepada kita bahwa ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua kita, dan murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua kita, khususnya ibu. Jangan pernah menyakiti hati kedua orang tua kita. Jangan pernah kita durhaka kepada kedua orang tua kita jika kita menginginkan hidup kita bahagia. Anak-anakku yang solih dan solihah, selanjutnya hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah seseorang yang memberikan kita ilmu, yang mendidik kita tanpa keluh kesah. Tanpa guru kita akan hancur, kita akan sengsara, dan kita akan sesat. Karena dengan gurulah kita bisa pintar. Sosok guru merupakan seseorang yang sangat berarti bagi kita. Selain itu, jasa seorang guru sangat besar kepada murid-muridnya. Dapat dibayangkan bahwa guru ibarat orang tua kedua kita setelah ibu dan ayah kita ketika di sekolah. Mereka tak pernah kenal lelah mendidik serta memberikan pelajaran dengan harapan agar kelak kita dapat menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan. Ilmu merupakan sebuah harta yang sangat berguna bagi seorang manusia. Tanpa ilmu, kita tidak akan bisa menjalankan kehidupan yang sejahtera. Oleh karena itu, kita perlu menghormati orang-orang yang telah memberi ilmu kepada kita, terutama kepada seorang guru. Guru, jasamu sangat besar kepadaku. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada anggota keluarga. Dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang hormat dan patuh kepada anggota keluarga yakni terdapat di dalam surah An-Nisa ayat ke-36. Dari ayat tersebut kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hormat dan patuh sesama anggota keluarga. Sebenarnya bukan hanya sesama anggota keluarga, tetapi yang lainnya juga harus kita hormati dan kita hargai. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, itulah perintah hormat dan patuh baik kepada kedua orang tua, guru, ataupun sesama anggota keluarga. Kemudian manfaat hormat dan patuh. Ketika kita memiliki sikap hormat dan patuh,
maka insya Allah kita akan mendapatkan kunci masuk surga. Ada pepatah mengatakan, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kemudian ridallah, ridho walidain. Ridhonya Allah adalah ridhonya kedua orang tua. Sehingga ketika kita mematuhi orang tua kita, insya Allah kita akan mendapatkan kunci masuk surga. Kemudian yang kedua, kita akan disayang orang tua, guru, dan anggota keluarga yang lain. 3. Kita akan dipanjangkan umurnya, seperti hadis yang sudah disampaikan. Nah, anandaku yang solih dan solihah, itulah tadi manfaat dari kita berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Baiklah anandaku yang solih dan solihah, itu saja video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga, serta bisa menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembelajaran hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.